Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Arnita dengan stambuk D1B1220056 untuk menjelaskan materi tentang pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah pendekatan pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, pertanian berkelanjutan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan pertanian. Kemudian industri pertanian, sektor ekonomi yang terlibat dalam produksi makanan, pakan ternak, dan bahan mentah lainnya melalui kegiatan pertanian. Pertanian berperan penting dalam menyediakan makanan bagi populasi dunia. Selanjutnya adalah matriks pertanian berkelanjutan. Kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur keberlanjutan dalam konteks pertanian. Matriks ini mencakup berbagai indikator yang mencerminkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pertanian berkelanjutan. Dengan menggunakan matriks ini, para peneliti membuat kebijakan dan petani dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 0.0 merupakan pertanian tradisional di mana praktik-praktik dari zaman kuno ketika para petani sangat bergantung pada peralatan asli seperti cangkul, sabit, dan garpu rumput untuk bercocok tanam hingga akhir abad ke-19. Revolusi industri kedua terjadi pada abad ke-20 yang disebut dengan industri 2.0 ketika mesin pertanian diperkenalkan untuk persiapan persamaian, penaburan, pengairan, penyagaan, dan pemanenan. Pertanian mekanis sangat meningkatkan produksi pangan dan mengurangi pekerjaan manual. Industri 3.0 ketika energi terbarukan ramah lingkungan seperti tenaga pembangkit listrik, tenaga air, tenaga angin juga sedang dieksplorasi. Peningkatan kemampuan otomasi peralatan manufaktur, kemajuan sistem penanaman, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi komunikasi selama industri 3.0. Revolusi industri keempat, industri 4.0 sedang berlangsung dan ditandai dengan perpaduan teknologi baru seperti Internet of Things, IoT, robotika, big data, kecerdasan buatan AI, dan teknologi blockchain. Saat ini proses produksi industri dan rantai pasokan menjadi lebih otonom dan cerdas. Adapun pendekatan dan praktik baru untuk pertanian berkelanjutan. Pendekatan dan praktik pertanian berkelanjutan memberikan solusi untuk memproduksi pangan serta produksi pertanian lainnya dengan biaya lingkungan rendah yang tidak mengancam aksesibilitas dan ketersediaan pangan serta kesejahteraan umum generasi mendatang. Pertanian berkelanjutan mempunyai prinsip, tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial yang jelas dan telah berkembang sebagai pendekatan metodologis dari waktu ke waktu. Pendekatan keberkelanjutan pertanian ini sangat mampu beradaptasi dengan berbagai metode dan kondisi produksi atau mempertimbangkan keseluruhan lahan atau sistem dalam perancangannya. Adapun beberapa pendekatan pertanian berkelanjutan yaitu Climate Smart Agriculture (CSA) atau pertanian cerdas iklim, pertanian organik, pertanian biodinamik, intensifikasi berkelanjutan, dan pertanian regeneratif. Selanjutnya adalah Sustainable Agriculture, Matriks SAM atau matriks pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan untuk menjadi platform untuk melakukan diskusi antara pemangku kepentingan yang terlibat di bidang pertanian dan mendorong perubahan positif menuju keberlanjutan sambil menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. SAM melaporkan indikator berdasarkan negara dan tahun sehingga pengguna hingga akhir dapat melacak kemajuan suatu negara sepanjang waktu dan
membuat perbandingan antar negara dalam berbagai dimensi keberlanjutan. Namun, SAM tidak hanya mengandalkan data yang tersedia yang dilaporkan di tingkat nasional, tetapi juga mensintesis data dalam literatur dan domain publik lainnya pada berbagai skala spasial dan temporal. Adapun dimensi dan indikator Sustainable Agriculture Matrix (SAM) atau matriks pertanian berkelanjutan, yaitu dimensi lingkungan, konsumsi air, kelebihan alih fungsi lahan, efek gas rumah kaca dan longsor. Dimensi ekonomi, produktivitas tenaga kerja, akses keuangan, volatilitas harga, dukungan pemerintah, keterbukaan perdagangan dan kehilangan makanan. Dan dimensi sosial, kenegaragaman produksi tanaman, keterjangkauan pangan, kekurangan gizi, kemiskinan daerah pedesaan, kesenjangan gender dan hak atas tanah. Kemudian hubungan antara industri pertanian berkelanjutan dan matriks pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut. Industri pertanian dan pertanian berkelanjutan. Industri pertanian dapat menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dengan memperkenalkan teknologi yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta memperhatikan kesejahteraan petani. Pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian lingkungan. Matriks pertanian berkelanjutan. Dalam pertanian berkelanjutan, matriks pertanian berkelanjutan digunakan untuk mengukur sejauh mana praktik-praktik dalam pertanian mengikut prinsip-prinsip berkelanjutan. Matriks ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana sebuah sistem pertanian memenuhi standar keberlanjutan. Kesimpulannya adalah, dalam kesimpulan, pertanian berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga industri pertanian agar tetap produktif, sambil melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Matriks pertanian berkelanjutan adalah alat penting yang membantu mengukur dan memantau kemajuan menuju pertanian yang lebih berkelanjutan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.